Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope all of you take care of yourself at home. And I wish you keep spirit studying English with me, Teacher Yesa. Well, my student, let's check it out. And happy watching. Well, my students, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang simple past tense. Oke, here you are. Ini dia. Nah, ini adalah pengertian dari simple past tense. Siapa yang tahu arti simple past tense? Yap, betul sekali. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi di masa lampau. Nah, simple past tense ini menceritakan tentang kejadian di masa lampau atau masa lalu. Kita tidak menceritakan kejadian yang akan datang. Materi simple past tense ini sangat mudah, my students. Kenapa? Karena kita hanya menceritakan kejadian yang telah berlalu, kejadian yang terjadi di masa lalu. Seperti kejadian kita telah melaksanakan sholat subuh di rumah, membantu orang tua tadi di rumah. Itu adalah salah satu contoh kejadian yang terjadi di masa lalu. Mengerti kan? Baiklah anak-anakku, sebelum teacher menjelaskan materi simple past tense ini lebih lanjut, teacher akan memberikan contoh adverb of time atau keterangan waktu dari kalimat simple past tense. Oke, here you are. Nah, ini adalah keterangan waktu untuk menyatakan past tense. Tadi past tense kita sudah ketahui kan? Past tense itu adalah kalimat yang terjadi di masa lalu. Nah, di situ yang pertama ada yesterday. Yesterday artinya kemarin. Nah, di situ kenapa terbanyak ada lastnya 2 lebih dari 1 ya, teacher? Nah, last itu artinya yang lalu. Week itu artinya minggu. Month artinya bulan. Jadi kalau kita gabungkan last week artinya minggu lalu, last month bulan yang lalu. Di situ juga kita lihat di samping sebelah kanan ada kata ago. Apa sih arti ago, teacher? Ago itu juga sama artinya dengan last, artinya yang lalu. Tetapi bedanya kalau last terletak di awal kata, kalau ago terletak di akhir kata. Nah, a hour ago artinya an hour ago adalah sejam yang lalu. A month artinya sebulan yang lalu. Last year apa ayo artinya? Ya, betul sekali. Last year artinya tahun lalu. Mudah kan? Itu semua adalah keterangan waktu di masa lalu, nak. Nah, jangan nangis lagi, anakku. Teacher akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap lagi apa itu kalimat dari past tense, bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Keep smile. Keep smile, my student. Tetap tersenyum ya. Nah, itu baru namanya siswa-siswi SD Marhamah. Yeay. Nah, sekarang kita masuk ke materi penjelasan selanjutnya. Perhatikan ya. Nah, inilah formula atau rumus simple past tense. Yang pertama, ada rumus kalimat dari positif. Pertama, ada subjek. Subjek itu adalah orang. Kita bisa gunakan subjek I, you, they, we, she, he, it. Selanjutnya, terdapat verb to. Verb to itu digunakan untuk kalimat past tense, kalimat masa lalu. Selanjutnya, diikuti oleh objek. Contohnya kita bisa lihat di contoh kalimat positif. I went to Jakarta yesterday.
Saya pergi ke Jakarta kemarin. Selanjutnya, kalimat negatif. Kalimat negatif dari kalimat past tense juga sama seperti kalimat positif, terdapat subjek dulu. Nah, di sini perbedaannya ada penambahan auxiliary. Auxiliary-nya adalah kata did. Anak-anak teacher tahu kan ciri-ciri kalimat negatif? Yap, kalimat negatif ada penambahan kata not, artinya tidak. Jadi, did not artinya tidak. Selanjutnya, kembali ke verb one. Anak-anak teacher tahu kan? Kalau bahasa Inggris itu adil, kalau ada penambahan auxiliary, kita kembali ke verb one, kita gunakan verb one, bukan verb two. Contohnya, kita bisa lihat di bawahnya. I didn't go to Jakarta yesterday. Saya tidak pergi ke Jakarta kemarin. Nah, di situ kita bisa lihat kan perbedaannya. Kalau di kalimat positif, kita menggunakan kalimat verb to. Di kalimat negatif, kita gunakan kalimat verb one. Nah, yang terakhir di situ ada penjelasan tentang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, coba kita lihat kenapa ya ada persamaan dengan kalimat negatif. Yap, betul sekali. Kalau kita bertanya, artinya menjadi apakah. Kita kan bertanya. Nah, jadi did-nya atau auxiliary-nya di depan. Baru setelah itu subjek. Nah, tetap ya kita menggunakan verb one di kalimat interrogatif karena ada penambahan auxiliary did, sama seperti kalimat negatif. Bahasa Inggris itu adil. Jadi, kalau ada penambahan auxiliary did, dia kembali ke bentuk verb one. Nah, di situ kita bisa lihat contohnya, Nak. Did you go to Jakarta yesterday? Artinya, apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Nah, di situ kan kita bisa lihat perbedaannya. Kuncinya di kalimat positif kita menggunakan verb to. Di kalimat negatif kita menggunakan verb one. Di kalimat interrogatif kita menggunakan verb one juga. Nah, kenapa di kalimat negatif dan interrogatif sama menggunakan verb one? Ya, karena bahasa Inggris itu adil tadi, Nak. Kalau ada penambahan auxiliary did, dia kembali ke bentuk verb one. Nah, jadi kata kuncinya verb to hanya digunakan di kalimat positif saja ya. Mengerti kan, Nak? Okay, do you understand? Thank you. Good luck for you. Alhamdulillah, kita telah mempelajari kalimat masa lalu, kalimat past tense. Nah, sekarang selamat berlatih ya anak-anakku. Terima kasih, thank you. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, all of you teacher are in Marhamah Elementary School. And thank you, Teacher Yesa.